melihat teman-teman semua di media online atau namanya di media sosial itu beredar ada 12 pasal itu ya, 12 pasal yang diedarkan maupun di-upload di dalam media sosial itu. Ya, setelah undang-undang tersebut disahkan oleh DPR itu. Ini ada di sini. Pegang gitu. Ini 12 pasal itu yang disebarkan, yang dimana pasal-pasal itu adalah contohnya uang pesangon dihilangkan, gitu ya. Kemudian UMP, UMK dihapus, gitu ya. Nah, kemudian semua cuti tidak ada kompensasi dan lain-lain. Ada 12, gitu ya. Itu sudah beredar sehingga masyarakat itu terprovokasi, kemudian masyarakat melihat bahwa kok seperti ini ya. Tapi setelah kita melihat ya bahwa dari undang-undang tersebut ternyata ini adalah hoax ya, karena tidak benar seperti apa yang telah disahkan oleh DPR undang tersebut. Jadi tentunya dengan adanya hoax yang beredar ya di media sosial, kemudian dari tim dari Cybercrime Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Slamet Uliandi dan tim ya, akhirnya melakukan pelacakan, melakukan penyelidikan, akhirnya menemukan oh ternyata ada hoax ini adalah ada yang ngupload ya, ternyata yang ngupload. Jadi setelah kita cek adalah berada di Sulawesi Selatan ya, lokasinya berada di Sulawesi Selatan di daerah Makassar ya. Itu pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 jadi anggota ke sana, kemudian kita lakukan penyelidikan di sana dan kita menemukan adanya seorang perempuan ya yang melakukan ya, juga melakukan penyebaran yang tidak benar itu ya. Itu ada di Twitternya, ini Twitter @fidelyayang gitu ya di sana. Seorang perempuan ini berinisial FE ya, itu Victor Ende ini, itu umurnya 36 tahun. Ini warga di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Jadi setelah kita lakukan penangkapan di sana, kita bawa ke Jakarta ya. Ke Jakarta dan kita lakukan pemeriksaan gitu. Jadi dari hasil pemeriksaan yang benar yang bersangkutan melakukan postingan, menyiarkan berita bohong di akunnya, di akun Twitternya ya di sana, yang menyebabkan ada keonaran di sana. Jadi itu kemudian barang bukti yang telah kita amankan ada SIM card ya, SIM card di sini ada handphone ya, dan ada beberapa capturean dari handphonenya ya di sana. Dan kemudian motifnya karena yang bersangkutan merasa kecewa ya, bisa kecewa karena dia tidak bekerja ya, kecewa karena dia membuat hoax tersebut. Ini bersangkutan dikenakan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya. Dan ini ancaman pidananya maksimum 10 tahun ya. 10 tahun itu. Ada tadi tulisannya. Itu terserah di belakang ya. Dalam perempuan. Jadi mungkin saya lihatkan sekali lagi. Ini poin-poin yang disampaikan sama yang bersangkutan ini. Ini. Sekarang itu teman-teman, ada pertanyaan? Ya. Ini dasar penangkapan Polri terhadap yang bersangkutan apa ya Pak? Karena kan
Yang pertama kan adanya apa namanya tadi pemberitaan yang tidak benar, kemudian ada laporan polisi juga yang di Bareskrim, ya. Kemudian kan yang bersangkutan menguploadnya kan setelah disahkan, kan gitu, ya, di situ. Jadi kan sudah ketahuan itu pasal-pasalnya di sana, itu dari timeline waktunya kelihatan di sana, ya. Gitu. Oke, sekret aja teman-temannya apa Mbak? Semuanya tidak pas, ya, tidak benar semuanya, ya. Bertolak belakang semua, ya, gitu. Yang lain? Pak, berarti setelah disahkan oleh DPR yang RUU itu baru si pelaku ini memposting ulang? Ya, nanti kita periksa kembali detail-detailnya, ya. Setelah periksa kembali detail-detailnya, nanti akan kita sampaikan. Makasih. Ya. Aduh, satu lagi Bu, motif tersangka berubah draft RUU yang tadi itu apa ya Pak? Tadi dengerin saya ngomong kan? Ya, fokus ya. Nah, fokus makanya. Tadi saya sampaikan karena apa? Rasa kecewa, main dengerin konsentrasi, ya. Itu. Saya kira gitu ya teman-teman, ya. Terima kasih. Selamat sore. Ada pejabat yang menyebutkan bahwa kemarin itu ada yang sponsori Pak. Apa dari pihak Polri itu sudah ada penelusuran tentang yang disebutkan ada yang sponsori itu Pak? Ini dulu. Ini saya gitu. Ini Pak. Pak, masih terkait saja Pak, ini kan kalau berita-berita hoax seperti ini biasanya tidak hanya dalam satu akun, apakah sekarang kepolisian juga sudah mencari pelaku serupa seperti yang satu ini? Mungkin Mbak pernah dengar toh bahwa kepolisian sering melakukan apa? Cyber patrol, ya. Ada dari rumah juga cyber patrol ada, dari intel juga ada. Kalau itu kita temukan nanti itu diduga untuk melakukan pidana dikirim ke cybercrime. Cybercrime nanti yang akan melakukan penyelidikan di sana. Jadi kita pasti akan 24 jam itu akan cyber patrol mengetahui daripada dunia maya yang ada. Walaupun di dunia nyata ada patroli, di dunia maya pun kita juga ada patroli, ya. Oke. Pak, setelah itu jelas ini tadi dia merasa kecewa karena dia tidak bekerja. Sebenarnya dia adalah pekerja yang dipecat atau bagaimana? Ada Jadi kami ini baru kita datangkan kapan? Tadi malam, ya. Tadi malam kita datangkan sampai di Jakarta, kemudian kita sampaikan ke media, ya. Untuk saat ini beberapa daripada yang telah dia sampaikan ke pemeriksaan ini belum selesai Mas pemeriksaannya, ya, karena kita sampaikan dulu ke media bahwa kita telah melakukan penangkapan. Nanti kalau setelah sudah semuanya selesai dan kita sampaikan kembali, ya, gitu. Oke, udah yang ini selesai.